Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajahau. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, saya Yogi Bagusa Dimas, Zhongwen Mingzi Jiao Ankang, dosen program studi S1 Pendidikan Bahasa Mandarin, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Surabaya. Video ini disusun sebagai bagian dari pemenuhan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT, khususnya dalam aspek pengajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran, metode pembelajaran, serta referensi utama yang digunakan selama perkuliahan. Saya mengampu mata kuliah linguistik komparatif atau dalam bahasa Mandarin disebut dengan Bijiao Yuyan Xue, atau ada pula yang menyebutkannya dengan Duibi Yuyan Xue, sebuah mata kuliah wajib dengan bobot 2 SKS yang menerapkan pendekatan Project Based Learning atau PJBL. Mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa dengan kemampuan menganalisis secara komparatif sistem kebahasaan antara bahasa ibu, dalam kasus ini adalah bahasa Indonesia, dengan bahasa asing yang dipelajari, dalam kasus ini adalah bahasa Mandarin. Melalui kajian perbandingan linguistik, mahasiswa diharapkan mampu menemukan aspek-aspek yang dapat menjadi pemantik inovasi pedagogis. Salah satunya melalui pengembangan media pembelajaran yang kontekstual dan aplikatif. Pendekatan ini relevan dengan tujuan kompetensi profesional pendidik bahasa asing atau bahasa Mandarin di era masa kini. Tujuan utama pembelajaran ini adalah selaras dengan visi keilmuan program studi pendidikan bahasa Mandarin Indonesia, yaitu mencetak lulusan yang kompeten sebagai pengajar bahasa Mandarin, berjiwa edupreneur, dan memiliki wawasan global. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK dalam mata kuliah ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan konsep dasar kebahasaan bahasa Mandarin yang mencangkup unsur pelafalan, kosakata, tata bahasa, makna kata, dan makna kalimat. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi pembelajaran inovatif bahasa Mandarin berbasis hasil analisis linguistik komparatif dengan media pembelajaran berbasis teknologi. Adapun referensi utama yang digunakan dalam perkuliahan ini antara yang pertama, yaitu buku dari Robert J. DiPietro yang berjudul Language Structures in Contrast, yaitu buku yang memaparkan langkah-langkah analisis perbandingan linguistik antara bahasa ibu dengan bahasa asing. Yang kedua, ada buku dari Goris Keraf dengan judul Linguistik Bandingan Tipologis yang menekankan pentingnya studi perbandingan bahasa sebagai landasan pemahaman antar bangsa dan universalisme kebahasaan. Kemudian ada pula buku hasil penelitian bertajuk Analisis Kontrastif Bahasa Mandarin dan Bahasa Indonesia yang juga menjadi rujukan kontekstual dalam perkuliahan. Kemudian yang keempat, juga sebagai pelengkap dari mata kuliah ini diberikan juga materi pengayaan mengenai media pembelajaran berbasis teknologi sederhana, yaitu buku karya dari Pak Andi Kristanto yang berjudul dengan media pembelajaran, dan yang kedua ada buku dari Pak Agus Retnanto berjudul dengan teknologi pembelajaran. Perkuliahan ini dilaksanakan secara luring, yaitu dalam 14 kali pertemuan reguler dan ada 2 pertemuan, yaitu ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Metode pembelajaran yang diterapkan mencakup ceramah interaktif, diskusi kelompok, unjuk kerja, serta penugasan portofolio produk. Dengan pembelajaran ini, mahasiswa diharapkan memiliki pemahaman yang mendalam tentang tantangan pemerolehan bahasa kedua melalui perspektif linguistik komparatif, sekaligus mampu menciptakan media pembelajaran sederhana yang inovatif dan aplikatif untuk mendukung proses pengajaran bahasa Mandarin di berbagai konteks. Berikut adalah tayangan video pembelajaran mata kuliah linguistik komparatif yang menampilkan praktik analisis perbandingan antara bahasa Indonesia dan bahasa Mandarin. 大家好，老师好。
好，首先我们berdoa dulu sebelum kita mulai perkuliahan. Marilah kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa memberkahi kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Terima kasih. 好，谢谢大家。那么我们现在要学习关于比较语言学或者 linguistic comparative。好，那我们现在看一下名字，比较语言学，在这里有没有学生，有没有同学可以回答？我们要学习什么关于比较语言学？老师，我可以的。可以什么？如果按照名字，比较语言学，比较这是本语是的。语言学就是 linguistic。linguistic 非常好。比较语言学就是 perbandingan linguistik 老师。非常好，非常好。所以我们的memperbandingkan antara aturan linguistik, yaitu di sini Laos已经写了 bahasa Mandarin yang dibandingkan dengan bahasa Indonesia。非常好。那其他的同学呢，有没有问题？没有，老师。可以，你说。老师，capaian untuk pembelajaran ini sebenarnya apa ya, Mas? 非常好。那么现在我们看，setelah kita memperbandingkan kedua aturan linguistik ini, lalu kita apakan? 非常好，我们要创作一个学习媒体，apa? Media pembelajaran。好，所以首先我们先学习关于比较语言学 bagaimana sih memperbandingannya. Kemudian terakhir 我们做一个学习媒体 membuat sebuah media pembelajaran。好，下一个。所以比较语言学是什么？比较语言学 alias linguistik komparatif adalah sebuah cabang dari ilmu linguistik yang fokus pada perbandingan antara dua bahasa atau mungkin lebih dengan tujuan utama yaitu apa? Untuk mengidentifikasi dan menganalisis persamaan dan perbedaan di antara bahasa-bahasa tersebut. Nah, berarti saya mau tanya dulu. Misalnya kalau ada sebuah aturan yang berbeda, tentu kan tidak kenal ya. Kita akan sulit. Misalnya dalam bahasa Indonesia tidak ada sebuah aturan A. Kemudian Anda belajar bahasa Mandarin yang ada aturan A. Karena secara konsep di pikiran Anda dalam kepala bahasa Indonesia nggak ada itu aturan A itu tadi. Sehingga ketika Anda belajar bahasa Mandarin, kok ada ya teori linguistik A itu kan akan pusing. Itu kan akan mempersulit kita dalam belajar bahasa Mandarin. Mungkin sekarang kawan-kawan masih agak-agak abu-abu ini. Apa yang dimaksudkan dengan Laosu ini? Ada linguistik A? Mari kita lihat selanjutnya. Kita belajar dulu apa sih linguistik komparatif itu. Oke, selanjutnya. Jadi, nah tadi ya untuk 回答 Mas Wafik 的问题就是比较语言学我们有 beberapa tujuan utama, yaitu yang pertama adalah memahami perbedaan struktur linguistik, yaitu menganalisis bagaimana kedua bahasa tersebut membangun kalimat. Ada konjugasi kata, penggunaan partikel, serta struktur numerik dan seterusnya. Semua hal kita akan perbandingkan di sini. Yang kemudian tujuan yang kedua adalah, nah ini yang seperti saya katakan Mas, yaitu menyusun media pembelajaran yang tepat dengan pemahaman mendalam tentang perbedaan tersebut. Pengajaran bahasa dapat lebih terfokus untuk mencegah kesalahan umum. Seperti yang saya tadi utarakan, tapi contohnya nanti ada di belakang ya, nanti akan kita lihat. Kemudian yang terakhir adalah meningkatkan keberhasilan pembelajaran bahasa asing dengan memahami perbedaan mendasar antara bahasa ibu. Jadi kalau misalnya kita sudah tahu nih, oh ternyata bahasa yang mau saya pelajari ada beberapa itu aturan-aturannya tidak ada di dalam bahasa Indonesia. Nah itu maka kita akan pelajari itu supaya nanti kita tidak kesalahan terus-menerus, kita bisa cepat mempelajarinya seperti itu ya. Oke, selanjutnya. Misalnya, nah ini kita sudah masuk contoh nih. Misalnya, yang pertama, 老师有一个例如，比如说号码 alias penomoran. 好, kalau misalnya ya contohnya, kalau kita mau bilang dalam bahasa Indonesia 101, itu bahasa Indonesianya gimana? 101 ya, mudah aja ya. Kita sebutnya 101, 100 dan 1. Nah, kalau dalam bahasa Mandarin, 我们这么说，有同学可以回答吗？可以，你回答。110啊，不对啊，不对。那为什么不对，老师？非常好，那老师回答。因为呢，在中文里面有一个规则语法典，ada aturan gramatikal.
我们必须按照语法典 kita harus menggunakan aturan gramatikal itu, yaitu apa? 如果我们说关于101就是我们应该说101 100 是100 0 1 1 所以我们如果要说关于101不是110我们必须加0 所以 101 是101 nah jadi kalau misalnya Anda tidak tahu ini kan akhirnya salah. Nah kalau kita sudah tahu dari awal misalnya kita sudah antisipasi itu ya tadi ya, jadi kesalahan tadi menjawab IPI langsung tidak akan terjadi karena sebelumnya kita sudah tahu. Misalnya contoh yang lain yaitu adalah nada. Dalam bahasa Indonesia tidak ada kan nada kan? Kita punya berapa dalam bahasa Mandarin? Iya, ya ada 4 dan juga 5 ya. Qingsheng kita punya nada 1, nada 2, nada 3, nada 4 itu ya. Dan itu tidak ada di dalam bahasa Indonesia. Jadi ketika orang Indonesia yang notabene tidak punya 声调，他没有声调，然后我们学习中文有4种声调，那比较难。Tetapi kalau kita sudah tahu, oh itu ada perbedaannya, kita akan mulai mengantisipasinya, kita akan belajar lebih hati-hati di situ. Kan anda semua ini kan nanti kan lulus menjadi guru ya. 你们当老师，你们毕业以后当老师。那当老师如果要教你们的同学，你们也必须知道他们的难度在哪里。Anda harus tahu kesulitan mereka itu di mana. 你们应该帮他们。Anda harus menolong mereka. Dengan cara apa? Anda antisipasi. Anda sudah tahu nih. Anda perbandingkan dulu. Oh ini yang sulit untuk mahasiswa saya atau untuk siswa saya. Anda berikan treatment entah media teknologi pembelajaran ataupun strategi yang lainnya. Saya. Oke, jadi linguistik komparatif saya simpulkan kembali. Bija Yuanshui adalah hasil dari analisis linguistik komparatif, tidak hanya terbatas pada aspek teoritis, tetapi juga memiliki banyak aplikasi praktis terutama dalam bidang pengajaran bahasa. Jadi setelah kita mengetahui aturannya itu seperti ini. Ini paling berbeda. Kalau berbeda itu akan menyulitkan. Karena sulitkan maka kita beri treatment lebih. Treatment lebihnya dengan cara menciptakan sebuah media pembelajaran. Harapannya kawan-kawan bisa seperti itu nantinya. Oke. Selanjutnya. Jadi kenapa kok bisa ya kenapa kok bisa kita bandingkan semua bahasa itu loh ya. 比如说你们是印尼人现在学习中文，那比如说你们印尼人学习阿拉伯语，我们也可以用比较语言学， kita bisa membandingkan antara bahasa Indonesia dengan bahasa Arab. Dengan mungkin Anda jadi Fayu Xueseng bahasa Perancis bisa. Karena kenapa? Ada namanya teori yaitu adalah language universal, kesemestaan bahasa. Yaitu apa? Jadi konsep bahasa itu sebenarnya semuanya sama. Pasti ada kesamaan dari seluruh bahasa di dunia ini. Contohnya apa? Yaitu kita punya yang memiliki ada kata-kata bentuk yang disusun menjadi kalimat. Selalu ada kata-kata toh? Mana ada kalimat gak ada? Ya. Semuanya punya kata-kata. Mau bahasa Indonesia punya kata-kata, bahasa Inggris dan kata-katanya ada kata benda. Sama kan semua bahasa Arab juga ada kata benda, kata sifat dan seterusnya. Semua ada. Kata kerja ada semuanya. Dan ada fonologi. Semuanya pasti punya bunyi. Tetapi pasti juga ada perbedaannya. Nah, gitu ya. Nah, perbedaan itulah yang kita sedang cari. Pun sebenarnya persamaannya juga bisa kita lihat. Tetapi kan jika ada dua aturan yang sama, maka belajarnya akan lebih mudah. Tetapi ketika ada dua aturan yang berbeda, maka itu kita akan kesulitan dalam belajar. Nah, ini ya. Kemudian kita akan masuk. Nah, kira-kira kalau kita sudah masuk ke dalam kajian linguistik komparatif tadi, kira-kira mana sih? Karena sebenarnya linguistik sendiri nanti akan terbagi menjadi dua. Ada yang namanya mikro linguistik dan ada namanya makro linguistik. Oke, yang pertama ada fonologi yaitu yuyin xue, ada morfologi yaitu xingtai xue, ada sintaksis yaitu jufa xue, ada semantik yaitu yuyi xue. Nah, kalau di jajaran makro ada yang namanya shehui yuyin xue alias sosio linguistik, ada psikolinguistik yaitu xinli yuyin xue, pragmatik ada yuyong xue. Oke, di sini ada kata-kata shehui. 什么意思? Masyarakat. Maka sosiolinguistik berhubungan dengan bahasa dengan masyarakat. Kemudian ada psikolinguistik ya. Ini ada kata
Xinli, itu adalah tentang psikologi diri. Jadi bahasa dengan psikologi diri. Yang terakhir ada yu yong shui, ada yong. Artinya apa? Semis menggunakan, jadi bahasa yang digunakan alias percakapan sehari-hari. Nah, ini tidak kita pakai karena kenapa? Kita fokusnya ke mikrolinguistik. Yang pertama ada fonologi, yaitu yuyin xue. Sudah kita utarakan tadi, semua ada bunyi-bunyian, ya, ada bunyi-bunyian. Nah, kemudian kira-kira ini saya mau tanya ini kan, ada nggak perbedaan? 有什么区别吗？中文和印尼语关于这个语音学，yang soal suara, ada kan? Kalau vokal di dalam Mandarin ada nggak yang istimewa daripada Mandarin? Ada ya, yaitu u dengan titik 2 di atasnya. Cara bacanya kan kita ngomong i, dan itu tidak ada di dalam bahasa Indonesia. Nah, itu kalau anak yang tidak tahu itu akan kesulitan, dia akan belajar. Tapi nanti kita kasih tahu, nanti misalnya kepada Anda kan jadi guru nanti ya. Nah, Anda akan beritahukan kepada murid Anda. Kemudian ada morfologi ya, pembentukan kata ya, tentu ya, perubahan-perubahan kata, sintaksis yaitu struktur kalimat, dan juga semantik maknanya. Lah, di tataran inilah kita akan perbandingkan semuanya. Oke. Nah, sebenarnya kawan-kawan, di dalam mata kuliah linguistik komparatif itu juga ada temennya istilahnya ya, yaitu ada linguistik historis komparatif, ada linguistik komparatif, dan juga linguistik kontrastif. Ya, kalau dalam aspek tujuannya linguistik historis, karena ada kata-kata historis ya, historis komparatif, maka dia ingin melacak asal usul evolusi bahasa, betul. Misalnya bahasa Jawa kuno menjadi sekarang gitu ya. Itu karena dia sejarahnya. Jadi dia akan diakronis melihat waktu. Kemudian kalau komparatif yaitu mencari persamaan dan perbedaan ya, memang seperti kita pelajari ya, yang sama apa kita tingkatkan nanti menggunakan media, yang beda apa juga kita tingkatkan menggunakan media, jadi semuanya lebih meningkat. Kemudian ada linguistik kontrastif, dari asal kata kontras, dia hanya mencari yang perbedaannya, dan memang ini lebih masuk kepada kepentingan pembelajaran pedagogis, tapi yang komparatif juga bisa kita tautkan. Kemudian untuk aspek metode, dia dalam historis komparatif menggunakan rekonstruksi dan kajian etimologi. Jadi memang dia menggunakan hasil bandingan-bandingan literatur yang lama-lama dicari karena diakronis. Jadi waktunya itulah sampai ke lampau hingga hari ini. Tapi kalau komparatif maupun dengan kontrastif sebenarnya sama, dia hanya memperbandingkan kata-kata atau bahasa yang sinkronis yang hari ini sedang dipakai. Kemudian dalam aspek aplikasi ini, kalau untuk historis komparatif itu ada filologi alias kajian sejarah bahasa, kebahasaan ya. Kemudian kalau komparatif ada lagi memang tipologi bahasa, jadi pengelompokan, oh ini kata benda, kata kerja, dan seterusnya. Kalau untuk kontrastif adalah pengajaran pembelajaran bahasa asing. Sehingga laoshi yao jiang guanyu liru ya, biru shuo ya, beberapa ini ya, kuize, aturan atau yufadian ya, apa namanya, grammar yang berbeda dari bahasa Indonesia dan bahasa Mandarin. Yang pertama laoshi yao jiang guanyu haoma ya. Kalau kita mau bahas desimal, per, begini ya. Misalnya ini ya, ini kan 7/10. Atas dulu baru bawah. Tapi kalau bahasa Mandarin itu kita bawah dulu baru atas. Jadi, 10/7. Nah, seperti itu. Nah, tapi Mandarin itu bawah dulu baru atas. Nah, ini kalau kita ndak, misalnya kita lepas saja, siswa sudah tahu tuh. Oh, 7 itu bahasa Mandarinnya ci. Oh, 10 itu bahasa Mandarinnya shi. Oh, per itu bahasa Mandarinnya fenzi. Nanti pas kita kasih soal, ayo 7/10, mereka akan jawab 7/10 kan? Salah ya. Kemudian sama, kalau misalnya pecahannya gabung seperti ini, campuran, itu kita sama seperti bahasa Indonesia, kita sebutkan yang depan dulu tapi menggunakan kata yo, ditambah yo ya. Misalnya ini ya, 6/7/18 menjadi liu yo 18/7 ya, 18 bawahnya dulu baru ci ini ya. Oke, sekarang kita masuk ke persentase. Nah, ini kan juga persentase itu kan bahasa Indonesia adalah 1/100. Jadi kira-kira mana dulu yang disebut? 100 dulu. 非常好ya. 我们先说 100 apa? Pai. Jadi kalau ada 220%, nah, persen ini kan maknanya 1/100, maka 100 dulu yang kita utarakan. Pai, 220.
Oke, kira-kira pasti ada yang bertanya nih, Laoshi ini kok dua, kok ini kok liang, ini kok Itu juga perbedaan dalam bahasa Mandarin. Mandarin kalau hanya nomor, misalnya nomor HP, nomor rumah dan seterusnya pakai Tetapi kalau jumlah dia pakai liang. Contoh selanjutnya, nah kalau tadi hanya persentase, kalau sekarang Laoshi mau ajarkan tentang taje alias diskon. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia kita sebutin ya 40%. Nah, bahasa Mandarinnya adalah liu zhe. Nah, mungkin ada yang bertanya loh, kenapa kok ini liu padahal ini 40 gitu ya. Oke, jadi kalau dalam bahasa Mandarin itu bukan yang dipotong. Kalau ini kan diskon 40%, berarti potongannya 40%. Tapi kalau Mandarin itu yang dibayarkan tinggal berapa. Oke, kemudian yang selanjutnya ada satu. Kita sama kayak tadi ya, mau nomor itu satu aja kalau dalam bahasa Indonesia. Tetapi kalau dalam bahasa Mandarin, kalau satu di dalam jumlah kita satu, tapi kalau nomor HP atau nomor kamar dia akan berubah menjadi yao. Selanjutnya adalah di sini ada kata bantu bilangan. Oke, saya mau tanya. Ini dalam bahasa Indonesia ya, jawab dalam bahasa Indonesia ya. Oke. Kalau Anda mau bilang apa? Kalau untuk jumlah dari misalnya itu laptop. Satu laptop apa? Satu buah laptop. Oke. Misalnya lagi buku. Satu buah buku. Oke. Ballpoint. Satu buah ballpoint. Semuanya pakai buah. Ya, kata bantu bilangan buah kan? Satu buah buku, satu buah laptop, satu buah ballpoint, semuanya buah. Nah, misalnya sekarang Laoshi akan terjemahkan dalam bahasa Mandarin. Yang pertama adalah satu buah laptop atau komputer. Itu menjadi yi tai diannao. Oke, kemudian yang kedua, misalnya buku tadi ya. Tadi kan satu buah buku, terjemahkan menjadi yi ben shu. Lalu untuk apa namanya ballpoint menjadi yi zhi bi. Nah, coba kita lihat dulu. Kalau bahasa Indonesia semuanya buah. Mau bentuknya tenau apa? Bentuknya laptop ya buah. Ballpen ya buah. Buku ya buah. Tetapi kalau untuk Mandarin, kalau laptop pakai tai. Kalau buku pakai zhi. Nah, coba kita akan lihat contoh-contoh lainnya. Misalnya ini ada yi jian, yi fu, ada yi tiao lu, yi liang che, yi ba yu san, yi ben shu, yi zhi bi, yi zhi shou tao. Nah, ini satu buah baju, satu buah jalan, semuanya pakai buah ya. Satu buah mobil, semuanya beda semua. Satu buah payung dan seterusnya. Oke, selanjutnya. Jadi, tadi 老师已经讲很多关于比较语言学，然后关于中文的语法点 tentang linguistik, bandingan dan juga perihal aturan-aturan beberapa contoh. Nah, bagaimana cara kita dalam melakukan analisisnya? Anda kan akan menjadi orang yang mempraktekkan analisis ini, ya kan? Apa? Yang pertama yang perlu Anda lakukan adalah mengumpulkan objek data. Jadi objek apa saja itu? Misalnya dia ada penomoran, kumpulkan tuh penomoran semua itu, aturan-aturan dan penomoran itu dalam Mandarin dan bahasa Indonesia itu semua kumpulkan. Atau aturan yang lain silakan. Pokoknya objek datanya harus Anda kumpulkan. Anda fokus ke satu objeknya semuanya. Kemudian yang kedua, menghadirkan bandingan dalam satuan lingual yang sama. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi varian yang kontras, ya. Jadi yang beda apa? Yang keempat, merumuskan kontras dalam kaidah tertentu. Jadi ini adalah empat hal yang perlu Anda lakukan sebelum Anda nanti akhirnya menciptakan sebuah media pembelajaran. Tahu cili, yo wenti ma? Silakan. Satuan lingual yang sama是什么？ Oh, oke. Betul, 非常好. Satuan lingual yang sama itu apa artinya? Oke. Jadi, misalnya ya, satuan lingual itu jenisnya apa? Misalnya, di dalam bahasa Indonesia ada teori linguistik namanya reduplikasi. Itu contohnya apa? Misalnya, lauk pauk, gelap gulita, ya, gelap gulita, terang benderang dan seterusnya. Itu adalah reduplikasi. Nah, satuan lingual yang sama, ya reduplikasi itu dalam Mandarin apa? Ada, namanya adalah chongdie. Chongdie, yaitu adalah sama, mereduplikasi kata. Tetapi kalau kita mau masuk ternyata beda.
Misalnya kalau tadi ya, lauk pauk maknanya kan jadi banyak ya. Tetapi kalau di dalam Chongtie alias reduplikasi ala Mandarin, misalnya kata kerjanya adalah kan, artinya melihat, menjadi direduplikasi menjadi kan. Nah, kalau kan itu melihat secara serius, tapi kan adalah melihat secara rileks. Wo kan shu itu hanya lihat-lihat aja itu. Tapi kalau wo zai kan shu itu lihatnya serius. Nah, itu kan perbedaan ya. Sama-sama satuan lingkungan yang sama, yaitu reduplikasi. Yang satu namanya reduplikasi, yang satu namanya Chongtie. Tapi ternyata kalau di Indonesia menjadi lebih ya, lauk pauk menjadi banyak. Tapi kalau di bahasa Mandarin malah menjadi rileks. Shi coba, coba seperti itu. Nah, sehingga itulah yang dinamakan satuan lingkungan yang sama. Jadi kalau Anda membandingkan itu, ya kalau reduplikasi ya temannya Chongtie. Kalau penomoran ya sama penomoran. Kalau kata bantu bilangan ya kata bantu bilangan. Itulah yang namanya satuan lingkungan yang sama ya. 非常好，非常好。好，现在我们看到有些别人已经发表一个研究， sudah mengeluarkan sebuah penelitian. Di sini Lause contohkan beberapa penelitian terdahulu. Ini ada orang Indonesia juga bernama Elvira Septefani. Itu dengan sama ya, mengkomparasikan antara bahasa Mandarin dan bahasa Indonesia. Jadi memang kajian ini sudah banyak dilakukan dan memang masih menjadi populer. Ini ada hal ini misalnya, nah ini ada kuo dan le. Anda tahu kan, sudahan kalau kuo dan le. Kalau kita dalam artikan ke bahasa Indonesia ya maknanya hanya sudah dilakukan. Padahal le itu memang sudah dilakukan. Tapi kuo dalam bahasa Mandarin adalah untuk yang sudah pernah ada pengalaman. Itu kan hal-hal yang terperinci yang perlu kita hati-hati di situ ya. Nah, kemudian ada lagi penelitian yang lain, ini ada di Scopus, yaitu apa? Yang dari analisis linguistik komparatif menghasilkan sebuah media. Di sini dia menceritakan sebuah korpus linguistik yang untuk menjadikan pembelajaran dalam bahasa asing. Oke, kemudian konsep media pembelajaran. Tadi kita sudah membicarakan tentang Bijao Yufa, dan sekarang kita akan belajar tentang Xuexi Meiti ya, yaitu adalah media pembelajaran. Ya, pertama Anda harus punya sebuah media itu yang sebuah aplikasi kuis interaktif. Jadi mungkin Anda tahu Quizizz ya, itu kan dan seterusnya itu Anda perlu pakai. Kemudian Anda bisa pakai Donghua Shipin atau video animasi, mungkin Anda mau ngajar ke anak TK dan seterusnya. Ada juga misalnya ini ya, Shuzi Shanka, flashcard gitu ya, dan juga ada AR ya, jadi untuk augmented reality, dan saya ada contohnya beberapa. Nah, misalnya ini adalah yang tadi itu, yang flashcard digital tadi itu. Misalnya kalau kita lihat maknanya apa ini, kok ada leveling kata keterangan. Oke, kita tahu kawan-kawan, kalau kita mau sangat kan hanya satu ya dalam bahasa Indonesia ya, sangat aja, sangat dingin, sangat panas, sangat aja. Tapi dalam bahasa Mandarin sangat itu bisa diterjemahkan menjadi minimal ada dua ini, yaitu yang pertama ada feichang dan juga ada hen, yang dimana feichang itu lebih tinggi daripada hen. Ini ada yizi duo yi, yizi satu kata, duo yi banyak makna, betul. Nah ini misalnya, ini kan ada hantu seperti ini ya, ini bisa kita baca sing, bisa kita baca hang. Nah ini medianya itu apa? Ini adalah prototipenya ya, prototipenya. Jadi itu bisa kita buka gini, nanti dia muter. Kalau dibaca sing itu maknanya apa saja, kalimatnya kegunaannya apa saja. Kalau kita tutup, dia kalau hang itu apa? Jadi siswa tahu, sing dan hang itu hasilnya sama. Bacanya beda, maknanya penggunanya juga beda. Itu kan media permainan yang juga bisa membuat motivasi pembelajar untuk semakin serius, semakin senang belajar bahasa Mandarin. Bahwa yang pertama Anda bisa lakukan adalah dalam linguistik komparatif itu ada memperbandingkan antara linguistik bahasa Indonesia sebagai bahasa ibu Anda dengan bahasa Mandarin. Mingbai ma? Mingbai. 好的，那么还有问题吗？大家？没有吗？好，已经很清楚，好，非常好。OK， 好的。那如果没有问题的话，我们的课就上到这里。Terima kasih kawan-kawan atas kehadirannya. Saya mohon maaf salah kata. Akhirul kalam saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan 再见。Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya, 不客气，不客气，不客气，不客气呀。